Berjumpa lagi dengan saya, Endang Wasyati Wirono, founder of Income. Hari ini saya kedatangan tamu spesial, seorang notaris handal, seorang notaris favorit, seorang notaris yang selalu diidam-idamkan dan menjadi favorit para agen-agen income. Beliau sudah berkecimpung, kabarnya itu dari muda banget ya, dulu udah sering masuk ke kantor BPN. Nah, hari ini beliau sudah ada di studionya Income, di acara Income Talk. Hari ini saya perkenalkan dulu, beliau adalah Pak Juhaidi, sarjana hukum. Nah, hari ini Pak Juhaidi akan berbagi tidak hanya bagaimana bisa mendapatkan sebuah transaksi yang aman, yang nyaman, baik dari sisi pembeli dan penjual. Juga beliau akan menceritakan sisi perjalanan dari beliau meniti karir sebagai seorang notaris profesional. Hai Pak Juhaidi. Hai Mbak En. Apa kabar? Baik, terima kasih. Makasih udah datang loh ke Income Talk hari ini. Pak Juhaidi, boleh diceritakan nggak sih dulu kabarnya ya, mulai dari muda banget, masih ijo gitu, kinyis-kinyis, itu udah keluar masuk BPN. Itu ngapain Pak Juhaidi? Kalau dulu kinyis-kinyis, sekarang kunyus-kunyus mungkin ya. Ya, kalau saya yang pertama terima kasih banget diundang kemari oleh Bu Endang, atau saya sering nama panggilnya Mbak Endang, Mbak EN ya kan. Merasa terhormat karena ya ini salah satu broker properti yang sangat-sangat profesional. Terbang. Dan saya juga merasa bangga, terima kasih, walaupun belum tentu berani menanggungnya, disebut sebagai notaris handal, profesional, whatever lah, ya kan. Masih banyak yang lebih handal, lebih bahasa Palembangnya tuh mungkin lebih pakem gitu ya. Ya, tapi nggak apa-apa lah, saya berusaha untuk jadi yang baik dan benar. Jadi kalau tadi ditanya dari muda, benar, saya mungkin dulu itu ngikutin papa saya. Papa saya dulu itu biro jasa. Dari muda, dari kecil, mungkin di usia belasan tahun saya ngikutin papa saya ke kantor-kantor pemerintahan. Di sela-sela sebelum jam sekolah, saya ngikutin papa ke kantor pertanahan, ke pemerintahan kota, ya kan, dan ke kantor Samsat dan lain sebagainya. Dan ini merupakan suatu keuntungan dan yang saya terima saat ini. Kenapa? Karena pada saat itu saya telah dikenalkan dengan dunia yang akan saya jalani nantinya, yang sekarang saat ini saya jalani, dan mengenal banyak-banyak aparatur negara yang baik-baik, yang handal dan profesional di bidang mereka tentunya. Nah, ini menjadi modal dalam saya menjalankan profesi saya saat ini, Mbak Endang. Ya, keren banget. Jadi artinya sudah tahu flow bagaimana membuat sertifikat, masukin blanko sampai akhirnya sertifikat itu jadi gitu ya, Pak Juhaidi ya. Nah, memang dari dulu cita-citanya sebagai notaris gitu. Ya, kalau cita-cita namanya sebenarnya cita-cita kepengen jadi orang kaya. Jadi ini udah notaris kaya kan? Puji Tuhan, alhamdulillah, amitabha. Ya, memang cita-cita notaris ya sejak saya kuliah ya, duduk di bangku kuliah mengambil mata jurusan Fakultas Hukum. Ya, saya menetapkan pilihan ke notariatan, di notaris, menjadi notaris, karena notaris ini adalah memiliki marwah yang baik harusnya, seharusnya, ya kan. Dia berada di posisi yang berimbang untuk pihak-pihak yang berkepentingan, dan dia ditunjuk oleh negara sebagai saksi negara dan mempunyai kedudukan sosial yang baik di mata masyarakat. Demikian seharusnya. Ya, betul. Walaupun sebenarnya pada pelaksanaannya banyak juga yang, sorry itu saya ada yang quote-unquote nakal, yang cowboy gitu ya. Tapi tadi saya udah sampaikan di awal kalau Pak Juhaidi ini favorit. Jadi agak cerewet ya, tapi itu untuk kebaikan klien, pengguna jasa maupun kami sebagai real estate agent seperti itu. Nah, Pak Juhaidi boleh diceritakan nggak sih
awalnya seperti itu waktu awal-awal masih meniti karir banget sebagai notaris. Terus pernah nggak sih ketemu case yang nyebelin banget gitu ya, dalam mengikat antara pembeli dan penjual? Terus pernah ada suka duka apa gitu selama menjadi seorang notaris? Jadi gini ya Mbak En, di setiap profesi, di setiap usaha, di setiap bidang pekerjaan itu tentunya mempunyai suka dan duka. Ya, challenge. Ya kan, challenge, ya kan, tergantung apakah kita bisa enjoy menjalani itu semua, ya kan. Tapi salah satu hal yang ditanamkan oleh orang tua saya adalah apa? Saya belum sedalam ataupun sehebat ataupun setertib sepatu yang lain. Tapi yang ditanamkan oleh orang tua saya adalah sebelum memulai pekerjaan itu berdoa atau sembahyang. Itu tiap pagi saya lakukan. Dengan demikian terkadang kita sudah tahu dalam melakukan pekerjaan saya, profesi saya sudah tahu. Feeling ya. Feeling itu dapat. Saya sudah tahu kira-kira ini bukan bisa menerawang, bukan cenayang. Bukan cenayang, tapi maksudnya begini. Sebelumnya kan mungkin para pihak datang menyiapkan berkas dan para pihak sudah sempat bertemu dengan saya maupun staf saya. Saya sudah melihat ke arah sepertinya ini ada sesuatu yang janggal, tidak beres. Tapi dengan berdoa ataupun sembahyang terlebih dahulu sebelum memulai pekerjaan, akhirnya dengan sendirinya itu terbuka, ya kan? Nah, pada saat kita saya melaksanakan profesi saya, melaksanakan fungsi jabatan saya, yang saya terapkan adalah apa? Saya tidak boleh subjektif, oke? Tapi saya melihat dokumen yang ada, karena itulah ketentuan kami mempunyai kewajiban secara normatif dan secara formal, bukan secara material, gitu kan. Nah, suka dukanya banyak sekali. Kalau duka ya nggak boleh ngomong yang banyak, tapi kalau duka yang banyak saya nggak jadi notaris dong, ya kan? Buktinya saya sekarang masih jadi notaris. Ya dukanya ada tentunya. Kalau suka ya lumayan. Tapi yang paling kasihan terkadang yang saya ngenesnya ini, ya apa ya, bertemu orang-orang para pihak yang kadang-kadang ngeyel. Bahasa Palembangnya itu lah salah ngeyel pulo. Teka ya. Teka ya. Dan karena apa? Dia mau memuluskan tujuan atau goals-nya beliau gitu loh. Padahal tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Ya kan, mungkin seperti halnya dokumentasi identitas mereka. Yang sering kali kami alami adalah, salah satunya adalah mungkin lebih aplikatif ya Mbak En ya, adalah pihak-pihak tertentu itu malas menunjukkan buku nikah atau akte kawin. Kenapa ya kira-kira ya? Mungkin bukan satu-satunya. Kan kalau di akte kan ada istri yang sah dan satu-satunya. Iya. Gitu ya. Jadi paling malas menunjukkan itu seperti itu ya. Padahal kan memang ya kalau secara secara legal kan yang namanya jual beli, pemilik itu harus legal suami istri dan dia ngajak istrinya seperti itu, betul ya? Ya, betul. Malah pernah kebetulan saya mengetahui ya mungkin istrinya semuanya saya panggil, gitu loh. Saya panggil untuk menandatangani persetujuan bahwa suaminya mengalihkan haknya kepada pihak lain. Ya, karena berbahaya kan bagi si pembeli kalau sampai jual aset, terus kemudian istrinya nggak tahu, di kemudian hari bisa menggugat bahwa saya tidak pernah tahu ini ada penjualan, seperti itu. Oke, keren banget ya. Memang Pak Juhaidi ini sangat detail seperti itu ya. Jadi kalau mau transaksi semuanya datanya tuh harus komplit. Terus nanti kalau datang itu diminta data-data aslinya mana gitu kan. Jadi ada verifikasi seperti itu. Nah, Pak Juhaidi, seperti janji saya ke para viewer Income Talk, kita mau bedah gitu ya, gimana sih sebuah transaksi itu bisa menjadi sisi yang aman untuk dua belah pihak ya. Misalnya itu dari proses PPJB, AJB gitu. Apa sih poin-poin penting dari kedua belah pihak ini, para pihak ini yang harus memang mereka ingat pointer-pointernya gitu, Pak Juhaidi?
Baik, terima kasih ya Mbak En. Ya. Mbak En sudah langsung ke pokok undangan ya. Nanti masih ada lagi yang ke sisi Pak Juhaidinya. Oh gitu ya, iya. Jadi gini, kalau kita bicara mengenai jual beli, ada pihak penjual, ada pihak pembeli. Kami sebagai PPAT dalam hal jual beli itu, Juhaidi menjalankan fungsi sebagai PPAT, ya kan? Karena mungkin itu bersertifikat. Tapi kalau belum bersertifikat, Juhaidi menjalankan sebagai notaris di mana akte yang dibuat kalau belum bersertifikat adalah pengoperan hak. Tapi pada saat itu telah bersertifikat, akte yang dibuat adalah akte PPAT, namanya akte jual beli. Nah, dari para pihak dari PPAT pun sendiri harus berimbang, posisi harus berimbang, tidak berat ke kanan, tidak berat ke kiri, tidak menyusahkan penjual, itu juga tidak menyusahkan pembeli. Yang dirasakan netral, ya kan? Dokumentasi lengkap. Dokumentasi apa? Si penjual menunjukkan identitasnya seperti tadi saya sampaikan, KTP, KK, akte kawin atau buku nikah. Bila mana yang WNI keturunan Tionghoa menunjukkan WNI ganti nama, mungkin apabila dia ada, ya kan? Nah, si pembeli itu sendiri yang menunjukkan KTP, tapi KTP pun terkadang terjadi kekeliruan. Misal, nama saya Juhaidi, Juhaidi. Mungkin di KTP diketik terjadi kekeliruan Juhaedi. Nah, mungkin saya mau sebagai PPAT pada saat itu, saya mintakan akte kelahiran agar tidak kekeliruan di KTP masuk ke dalam sertifikat. Kekeliruan pada yang saat berkelanjutan. penulisan itu ya, di pemegang hak itu ya, seperti itu. Nah, kemudian dari pihak penjual pembeli pun sebelum melaksanakan transaksi, kami akan coba tanyakan kepada penjual, Pak, Bapak menjual ini, Bapak sudah nego belum dengan pembeli? Demikian juga pembeli, Pak, Bapak atau Ibu sudah nego belum dengan penjual? Ya kan? Nego apa, Pak? Masalah biaya. Biaya ini ada PPH, BPHTB. PPH itu pajak penjual, BPHTB itu orang bilang pajak pembeli. Ya kan? Nah, kemudian juga ini harus selain dari 2 ini ada lagi, ya mungkin fee-nya notaris. Nah, ini pun bisa masih dipilah-pilah. Fee-nya notaris apakah akte jual beli atau termasuk honornya notaris, fee-nya notaris untuk balik nama, ya kan? Gitu. Nah, sedangkan untuk keamanan dari keberimbangan hak dan kewajiban para pihak, saya akan menanyakan kepada mereka juga, Bapak nanti si penjual, Bapak penjual atau Ibu penjual, nanti pembayarannya ini sudah dilaksanakan atau nanti, gitu kan? Itu loh. Oh, ini harus jelas, Pak. Jangan Bapak sudah menandatanganin atau Ibu menandatangani akte jual beli. Artinya secara sah Bapak Ibu telah menyerahkan hak Bapak Ibu. Mengalihkan. Nah, si pembeli sendiri saya akan tanyakan, Bapak Ibu sebagai pembeli, apakah sudah melihat objek yang dibeli? Sudah tahu dengan kondisi apa adanya. Jangan nanti setelah tanda tangan akte jual beli segala macam baru Bapak Ibu sebagai pembeli komplain. Kok patoknya nggak sesuai atau nggak gitu, sesuai, ya kan? Bangunannya, konstruksinya kacau, IMB-nya nggak ada. Nah, ini harus ditanyakan dulu, PBB-nya nggak jelas atau apa ini. Nah, sebelum menandatangani ditanyakanlah dulu. Nah, kemudian juga ini Bapak Ibu juga mungkin apakah sebagai penjual dan pembeli, apakah nanti waktu saat transaksi akan dibiayain oleh pihak lain seperti perbankan. Ini harus jelas dulu, ya kan? Itu kira-kira itu gambaran garis besarnya, Mbak En. Ya, menarik sekali bahwa memang hak dan kewajiban itu ditanyakan betul-betul, kemudian juga disepakati bersama. Seperti itu ya. Pernah juga satu kejadian Pak Juhaidi, jadi sudah AJB, tapi waktu itu si penjualnya itu dan pembelinya itu kelupaan gitu untuk sama-sama mengukur. Jadi ternyata setelah akte jual beli sudah balik nama selesai, pas mau bangun di lapangan itu baru ketahuan gitu kalau luasnya itu jauh deviasi dari si fisik. Mungkin dulu tetangganya mager agak kesini gitu ya, jadi agak masuk gitu, jadi tanahnya tuh berkurang. Nah, hal-hal yang seperti itu memang dari awal sudah harus dibicarakan dan mungkin diukur dulu kali ya Pak Juhaidi ya. Ya, idealnya diukur dulu, tapi terkadang secara fisik, secara kasat mata sudah kelihatan. Apalagi seperti ruko segala macam ataupun komplek rasanya sudah ini. Kecuali ya mungkin kalau yang tanah kosong atau tanah yang
terjadi tidak berdampingan, tidak bersebelahan benar, mungkin itu terjadi. Nah, pada saat transaksi menandatangani akte jual beli itu merupakan standar di akte jual beli. Saya bilang standar sekali yang umum. Di akte jual beli itu disebutkan bahwa luas tanah yang dipakai adalah berdasarkan hasil pengukuran kantor pertanahan atau badan pertanahan setempat. Jadi yang luas yang dipakai adalah sertifikat. Sertifikat, ya kan? Walaupun di lapangan kurang atau bertambah, pokoknya acuannya adalah luas sertifikat. Manakala itu terjadi perbedaan, mau diukur lagi, seideal-idealnya secara normatif itu harus namanya pengembalian batas. Resmi itu ya? Resmi. Pengembalian batas ini harus melibatkan petugas ukur dari kantor pertanahan setempat, kepolisian, lurah, camat, tetangga, depan, belakang, kanan, kiri. Itu baru resmi. Kalau cuma ada kurang itu rasanya ya begitulah. Harusnya yang resminya begitu, ya kan? Nah, jadi itu kalau sebelum tanda tangan yang tadi saya sampaikan, saya selalu menanyakan, dan si pembeli penjual pun harus menyadari hak dan kewajiban masing-masing. Jangan menggantungkan nyawanya kepada pihak lain. Gitu loh, kepada agen properti yang katanya kan kamu kan yang tahu gini, atau kepada PPAT, notaris PPAT, Bapak Ibu kan yang ngerti hukum, enggak juga. Terima beres gitu ya, terima bersih. Artinya juga harus double cross check apapun, baik itu secara luasan, dokumen, seperti itu ya. Nah, sekarang ini ada muncul aturan baru tentang pengecekan sertifikat. Karena kan setiap kali sebelum transaksi kan biasanya kan dilakukan dulu pengecekan dan lain-lain. Nah, itu seperti apa sih aturan baru regulasi dari pemerintah, Pak Juhaidi? Jadi gini Mbak En, pengecekan sertifikat yang di era 2020 sampai saat ini 2021, 2022 sudah saat ini ya. Itu bagus sekali menurut saya. Kenapa? Karena pengecekan sertifikat saat ini sudah online dan berdasarkan verifikasi ataupun validasi yang dilakukan oleh kantor pertanahan setempat. Kantor pertanahan setempat sendiri pun mereka sedang melakukan perapihan, pengkinian data, ya kan, untuk divalidasi masuk ke dalam satu server pusat di kantor pusat BPN, di BPN. Nah, dan kita pun dapat keuntungan adalah apa? Hasil pengecekannya itu dapat diunduh, dapat diunduh dan kelihatan historical dari tanah yang bersangkutan. Dan bukan hanya mengecek ada atau tidak adanya sanggahan, tapi juga itu terverifikasi, divalidasi, diplotting sebelumnya. Kalau memang itu belum masuk di plotting itu ngeplot ini loh koordinat-koordinatnya dan termasuk juga wilayahnya, apakah termasuk dalam pemekaran wilayah yang istilah sekarang ini disebut di wilayah Palembang adalah pindah desa. Misalkan dulunya Ilir Timur 2 sekarang jadi Ilir Timur 3, dulunya Ilir Timur 2 jadi Kemuning gitu. Nah, ini ada keuntungan bagus sekali pengecekan sertifikat saat ini. Bagus. Dan online ya, online tapi kita sebagai warga negara nggak bisa ngecek langsung kan? Mestinya bisa, namun pada saat ini mungkin masih di tataran notaris PPAT ya, PPAT. Tapi saya punya keyakinan ke depan ini semuanya akan transparan online, karena sekarang pun ya Mbak EN dengan para viewersnya Mbak EN ini boleh dicatat di aplikasi di App Store ataupun App Store dengan apa itu tuh? Play Store. Sentuh Tanahku itu bukan? Sentuh Tanahku itu bisa itu. Itu produk BPN? Produk BPN. Produk BPN. Jadi kelihatan ya ini plot sertifikat gambar GS ini di sini betul nggak gitu ya? Overlap atau nggak kelihatan nggak sih di sana? Mestinya kelihatan. Kalau bidang tanah kita itu akan ada list kuning, ya kan? Nah, mungkin harap bersabar. Saat ini kan sedang dalam inventarisasi, ya kan? Suatu hari itu semua terjadi, itu terlaksana, terpenuhi, dan itulah keuntungan bagi kita. Dan memang pada saat ini pemerintah melalui kantor pertanahan setempat yang dikoordinir oleh Badan Pertanahan Nasional ini sedang menginventarisasi untuk menjadi satu land bank database. Nah, ini mungkin agak sedikit advance ya. Jadi kalau kita ketemu di lapangan tuh kadang-kadang
ada 2 sertifikat. Nah, ada 2 sertifikat yang lama, yang nomor lama, nomor baru nih. Terus ada lagi yang punya GS lama. Nah, itu gimana ya, Pak? Apakah zaman dulu itu belum rapi atau bagaimana? Saya tidak berani berkomentar lebih jauh, tapi lebih baik ini harus dikonsultasikan ke kantor pertanahan setempat ya. Ya, kalau kemungkinan itu bisa terjadi, tidak menutup kemungkinan itu maaf viewernya Mbak En. Minta maaf dulu. Iya, minta maaf. Mungkin itu pun juga ulah dari oknum pemilik sendiri. Karena saya pernah ngalamin begitu. Bagaimana terjadi? Pernah terjadi begini. Jual berapa kali maksudnya gitu? Enggak juga. Ya jual endingnya nanti jual berapa kali ataupun dijaminkan berapa kali. Jadi awalnya yang bersangkutan memiliki sebidang tanah dengan sertifikat A. Sertifikat pertama. Kemudian beliau ini melaporkan sertifikatnya hilang. Sertifikatnya hilang. Ya, mungkin kelalaian, kealpaan ataupun nggak tahulah apalah istilahnya. Keluarlah sertifikat baru diterbitkan. Iya kan? Sementara yang pertama tadi disekolahin gitu ya, mungkin posisinya bisa jadi gitu kan, atau dijual sudah gitu dijual seperti itu. Gitu kan. Betul. Nah, disinilah yang saya tadi sampaikan, yang Mbak En tanyakan, pengecekan sertifikat. Yang saya sampaikan bahwa pengecekan sertifikat saat ini bagus sekali karena sudah online gitu loh. Jadi dalam pantauan satu server pusat, karena yang di lokal pun nggak sedemikian mudah untuk merubah ini itu tanpa melalui server pusat. Nah, jadi ini untuk meminimalisir terjadinya yang tadi double certificate, ya kan? Terus juga terjadi enclave tumpang tindih, terus juga terjadinya penjualan ternyata itu ada sanggahan, ya kan? Itu loh. Oke, Pak Juhaidi, ini kita ngebahas sedikit tentang akte hibah, ya kan? Akte hibah, untuk teman-teman atau viewer yang mau tahu itu seperti apa sih yang boleh hibah, dari siapa ke siapa, seperti itu yang sesuai dengan regulasi pemerintah saat ini. Hibah itu menurut saya, dan itu bukan hanya menurut saya ya, dalam ketentuannya di KUH Perdata itu dapat dilakukan dari siapapun kepada siapapun, ya kan, dengan kewajiban bahwa si penerima hibah harus mempunyai kewajiban untuk menanggung, jangan sampai si pemberi hibah menjadi miskin atau terlantar. Itu ketentuannya. Itu ya, di dalam KUH Perdata. KUH Perdata, ya. Nah, tapi untuk ketentuan di ranahnya perpajakan, itu ada ketentuan bahwa dari orang tua ke anak atau anak ke orang tua itu dibebaskan PPh dengan catatan bahwa mendapatkan surat keterangan bebas PPh dari kantor pajak yang berwenang. Oh, tetap harus minta gitu. Mesti. Bebas PPh itu. Mesti. Kalau enggak ya itu artinya kantor pajak nggak mengetahui, ya kan? Nah, dan itu juga harus dilaporkan dengan sendiri, dengan tidak langsung, itu harus dilaporkan bahwa ini ada peralihan hibah, ya kan? Nah, sedangkan dari saudara kepada saudara, ya itu tetap dikenakan PPh, itu regulasi saat ini. Mungkin ke depan ada terjadi perubahan atau apa. Nah, kalau tadi yang hibah dari orang tua ke anak, kan PPh nggak dibebankan, tapi untuk membalik nama tetap bayar BPHTB? Tetap. BPHTB kan kependekan, kepanjangannya adalah apa? Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Jadi penerima hibah itu mendapatkan perolehan hak. Jadi yang membayar bea. Gitu loh. Got it. Ya, jadi itu ya untuk viewer Income Talk, kemarin ada yang DM tanya tentang hibah seperti apa. Nah, ini udah dijawab langsung sama PPAT dan Pak Notaris Juhaidi. Terus kemudian mengenai waris. Nah, kan biasanya juga Pak Juhaidi udah banyak sekali lah pengguna jasanya, klien-kliennya yang berkaitan dengan waris. Nah, waris itu kan kalau di dalam hukum Islam dan Tionghoa mungkin ada sedikit perbedaan ya. Mungkin boleh sedikit dijelaskan, Pak Juhaidi? Ya, inilah mestinya masalah pewarisan atau kewarisan ini dengan adanya sejak Undang-Undang Kewarganegaraan, saya lupa nomor berapa tahun berapa, di atas 2000 berapa ya gitu ya. Seidealnya seharusnya pertama, pewarisan atau ini keterangan waris itu harus dibuat oleh notaris.
Kalau dulu kenapa kok ada keterangan lurah, keterangan camat, dan ada yang pakai akte keterangan notaris? Ya, pada saat zaman dahulu kan jumlah notaris itu sedikit. Ya. Jadi diberikan kewenangan kepada pemerintah setempat melalui lurah ataupun kepala desa untuk membuatkan keterangan waris. Ya. Dan tidak menutup kemungkinan ini pun juga zaman pada saat warisan Hindia Belanda dahulu, adanya stelsel hukum membedakan antara golongan Eropa yang dipersamakan, golongan timur asing yang dipersamakan, dan golongan bumi putra. Oke. Sehingga di sini terjadi apa itu kasta-kasta? Seperti kasta-kasta dalam hukum gitu loh, ya kan? Ya. Jadi yang kalau Eropa ya jelas lah si bule-bule dengan yang dipersamakan adalah apa? Yang beragama Nasrani. Oke. Timur asing ya, atau yang dipersamakan, yang timur asing ya sudah tahu sendiri lah, Tionghoa, termasuk ya maaf ya timur asing lain lah gitu, bukan cuma Tionghoa, ya kan? Kalau bumi putra ya sudah jelas yang dianggap pribumi gitu kan, ataupun Islam ya kan gitu kan. Nah, dan ini sebelum unifikasi dalam hukum nasional, ini berjalan. Ditambah lagi jumlah notaris yang tadi saya sampaikan, notaris zaman dahulu kan paling notaris itu adanya di ibu kota provinsi, Pak En. Sedikit banget. Jadi makanya oleh pemerintah pusat diberikan kewenangan kepada lurah camat untuk membuat keterangan waris. Nah, setelah undang-undang kewarganegaraan, idealnya itu harus dibuat, mau dia kan dengan adanya undang-undang kewarganegaraan itu tidak ada lagi golongan Eropa, timur asing atau bumi putra, nggak ada, semua warga negara Indonesia. Semua warga negara Indonesia. Jadi sama, sehingga untuk kewarisan dibuat akte notaris, keterangan waris, ya kan? Nah, kalaupun masih ada sampai saat ini, yang Muslim ke lurah camat, dan ini masih diterima oleh kantor pertanahan, ya itu kebijakan dari kantor pertanahan. Tapi yang dapat saya sampaikan, pertama, kalau memang masih ke lurah camat, ya kan? Si ahli waris berilah keterangan yang sebenar-benarnya. Karena apabila si ahli waris tidak memberikan keterangan sebenar-benarnya, ini bisa menjadi satu tindakan yang melanggar hukum kerana pidana, memberikan keterangan palsu. Contohnya gini, ahli warisnya ada 9, satu meninggal. Ya udah, yang satu meninggal nggak usah dimasukin. Padahal ada ahli waris ya. Ada waris penggantinya. Di mana misalkan walaupun Muslim kan mungkin ada penggantinya. Maupun Muslim maupun non Muslim, sebelum si pewaris meninggal, kalau misalkan pewaris yang memberikan warisan ya, dia meninggal terlebih dahulu, baru si ahli warisnya itu meninggal. Artinya si ahli waris ini mendapatkan haknya. Gitu loh. Dan bila si ahli waris ini meninggal, penggantinya anak keturunannya ataupun istrinya berhak. Tapi istrinya bukan mendapatkan ahli waris dari si kakek atau nenek. Darah ya. Bukan. Tapi dia menggantikan untuk warisan dari si suami atau istri yang meninggal itu, gitu loh. Kemudian dari untuk baik Muslim maupun non Muslim ataupun yang warga negara Indonesia nih, saya mulai menyarankan untuk datang ke notaris. Karena apa? Kami setiap bulan dari tanggal 1 sampai tanggal 5 maksimal itu diwajibkan melaporkan akta wasiat yang kami buat. Nah, pada saat seorang akta wasiat itu untuk yang Tionghoa ya? Semua. Oh, sekarang Muslim juga banyak membuat wasiat? Banyak. Banyak. Dari zaman dulu banyak, cuma yang mungkin tidak begitu diekspos ya, nggak begitu diinin. Nah, jadi kewajiban kami adalah melaporkan akta wasiat. Nah, manakala ada ahli waris datang ke notaris untuk membuat keterangan waris, notaris wajib hukumnya untuk menanyakan kepada Kementerian Hukum melalui Direktorat Wasiat. Apakah di daftar pusat wasiat itu apakah ada wasiat? Nah, ini kan salah satu tindakan yang perlindungan hukum kepada ahli waris maupun pihak ketiga lainnya. Iya, betul. Ya kan? Nah, sedangkan ya maaf, saya tidak mendiskreditkan pihak lain. Yang pihak lain di luar notaris mungkin tidak melakukan ini. Langsung dibuat keterangan waris aja berdasarkan pengakuan dari ahli waris.
Itu loh Mbak En. Wah, ternyata. Dan kalau bicara waris, ini bisa satu sesi lagi. Wah, banyak banget. Banyak banget. Kalau ilmu Panjang. tentang waris itu nggak apa-apa. Nanti kita undang lagi Pak Juhaidi buat Oh, ngomongin waris asik. yang lebih advance gitu ya. Nah, kalau bicara tadi berarti kan punya surat wasiat. Surat wasiat itu dilaporkan, artinya itu terdaftar di Kemenkumham seperti Terdaftar. itu. Jadi Oke. manakala itu menjadi dibuat oleh akte wasiat yang dibuat di hadapan notaris, itu dilaporkan. Walaupun dia membuatkan akte superskrip wasiat yang tertutup, notaris pun nggak tahu apa isinya, kami pun laporkan. Ada wasiat tertutup. Oke. Apa perbedaan yang terbuka dan tertutup? Yang terbuka itu otomatis dia menyampaikan kepada notaris. Ini loh wasiat saya gini. Oke, untuk anak Itu. saya nomor sekian. Iya, untuk istri saya, untuk siapa, untuk saudara saya, mungkin itu ya. Terlepas nanti pada saat pembagian itu nanti ada diikuti ketentuan dari undang-undang kitab undang-undang hukum perdata. Oke. Nah, yang tertutup sama sekali notaris pun nggak tahu apa isinya. Oke. Dan kami akan membuat nantinya akta penyimpanan tentang Dalam wasiat. bentuk surat seperti itu. Ya. Oke, Dan jadi kami itu pun akan laporkan. dibuka pada waktu nanti begitu beliau atau si pewaris ini Pewarisnya. pass away gitu-gitu ya. Ya. Oke, keren banget. Pak Juhaidi, gimana sih kalau ngadepin ya dua para pihak nih? Ini kita bicara para pihak yang transaksi akte jual beli biasa. Ya mungkin di dalam perjalanan transaksi kan ini ada yang tidak langsung AJB, ada namanya PPJB, AJB. Nah ini penting banget nih para viewer biasanya nanya kenapa harus dibuat PPJB, terus kenapa kok bisa langsung AJB? Nah mungkin itu poin penting yang harus dibahas juga. Baik. Jadi gini Mbak En, Ya. kalau saya menganalogikan lah ya mungkin ya. AJB itu seperti akte nikah atau akte kawin. Ya. PPJB itu akte tunangan. Oke. Kenapa tunangan nggak langsung nikah? Ya mungkin ada syarat tunda. Oke. Syarat tunda untuk PPJB apa? Mungkin satu, belum bayar pajak. Oke. Kedua, mungkin PBB belum ada. Ketiga, yang paling sering adalah belum lunas. Oke. Kalau belum lunas, bagaimana buat akte jual beli? Baik. Nanti pada akhirnya kalau belum lunas di akte jual beliin, pihak penjual merasa dirugikan, bisa, ya kan? Nah, bisa dilakukan PPJB dengan pola pembayaran atau sistem pembayaran yang disepakatin. Oke. Dan setelah PPJB dapat dilaksanakan AJB sendiri oleh si pembeli dengan catatan sudah melunasi dan menunjukkan bukti-bukti lunas, atau diulang menjadi langsung para pihak datang bersamaan menandatangani akte jual beli. Dan jangan lupa sebelum akte jual beli pun semua kewajiban kepada negara maupun kepada para pihak sendiri itu harus dilunasin, harus dipenuhin, gitu loh. Nah, PPJB ini sangat-sangat bagus, tapi juga sangat-sangat beresiko manakala terjadi ketidaksesuaian kesepakatan awal dengan akhirnya. Contohnya gimana? Contohnya disepakatin nih, gua ngangsur deh 12 kali. Ya kan? Waktu saat di hadapan notarisnya nanya, "Nih kalau telat 3 bulan gimana?" Ah udahlah, cincai lah, gampang lah, teman sendiri. Dan itu nggak dituliskan di dalam PPJB Dan tadi. mereka nggak mau dituliskan. Oke. Si notaris nanya, Ya. nggak usah lah, nggak enak orang sendiri, teman Ya, sendiri, ya, open ya. gitu loh. Ya. Ternyata begitu telat 3 bulan nih, bahasa Palembangnya saling ngagangi. Ya. Yang pusing siapa? Ya notaris PPAT. Kenapa? Ngasih sertifikat ke penjual, pembeli gugat, ngasih ke pembeli, penjual gugat. Nggak dikasih sama notarisnya digugat dua belah pihak. Oke. Jadi tipsnya Pak Juhaidi untuk case kayak gini semuanya written gitu. Ya, Oke. itu. Jelas lah. Semaksimal mungkin. Memang kalau mau semua detail segala macam, ujung-ujung kita juga susah. Tapi paling tidak pointer-pointer tegas satu. Harga berapa? Ya. Angsuran berapa kali? Oke. Bila mana terjadi tunggakan, bagaimana ceritanya? Apakah dibatalkan atau ada jangka waktu tempo untuk pembatalan? Oke. Dan berapa besar pembatalan? Oke. Ya kan? Baik. Istilah kata penalti lah, apalah gitu kan. Dan setelah terjadinya atau berakhirnya ini, ya kan, bukan pembatalan ya, berakhirnya perjanjian ini, siapa yang berhak menerima sertifikat atau surat bukti tanda hak atas tanah tersebut gitu loh. Ya. Itu Mbak En.
Oke, keren banget. Thank you so much, Pak Juhaidi. Ada tips yang biasanya Pak Juhaidi berikan kepada para pihak yang menurut saya itu penting banget tentang poin signature. Nah, mungkin ini yang nggak pernah dibahas ya. Ini nggak pernah ada di kontennya orang. Dan ini harus dibahas oleh Pak Juhaidi. Oke. Ya. Tentang signature atau signature mungkin ya, atau tanda tangan ya. Jadi viewernya Income, saya mengusulkan, saya nggak berani menyarankan, mungkin saran lebih banyak pakar-pakar lebih untuk menandatangani di atas materai sebuah dokumen di atas materai. Saya nggak boleh, saya usulkan sedikit mungkin di atas materai. Karena apa? Tanpa materai pun tetap sah ketentuan dari KUH Perdata 1320. Jadi materai itu bukan bukti sah atau tidaknya, bukan. Jadi sedikit mungkin di atas materai. Kenapa Pak Juhaidi? Kenapa? Karena dikhawatirkan terjadi manipulasi, materainya dicabut, tinggal dicambung. Dan awal tanda tangan kita upayakan jangan di atas materai. Baik. Nah, bagaimana kalau tanda tangannya cuma shred, garis-garis gitu? Ya, usahakan tulis nama atau dibubuhkanlah tulisan tangan yang menyambung, biasakan begitu. Jadi begitu itu pun dicabut materai itu, Bapak Ibu, Mbak-mbak, Mas-mas, engkau, enci-enci bisa kelihatan. Bukan tulisan gua itu loh. Oke. Gitu loh. Jadi dibubuhkan nama asli ataupun tanggal atau apa yang ada tulisan tangan lah gitu loh. Oke, great. Tuh, mahal banget kan tipsnya dari Pak Juhaidi. Pengen sih ngobrol lama banget, tapi Pak Juhaidinya mau ke bandara ya. Safe flight Pak Juhaidi, thank you so much buat tipsnya, buat ilmunya yang mahal banget. Mungkin ke depan akan buat kita undang yang tadi lebih spesifik seperti waris, seperti itu, karena itu penting banget buat para incomers untuk tahu agar transaksi propertinya aman dan tidak was-was. Jadi kita undang Pak Juhaidi sebagai pihak yang memang sehari-hari melaksanakan tugas tersebut. Pak Juhaidi mau kasih tips apa lagi untuk para viewer income sebelum kita closing? Mungkin sementara itu aja ya. Nanti kalau memang ada kesempatan lain ataupun viewersnya Mbak EN mau langsung tanyain Mbak EN, nanti forward ke saya akan berusaha untuk mencari tahu kalau saya belum tahu, dan akan saya berusaha untuk menjawab melalui Mbak EN atau secara langsung. Gitu aja ya. Thank you so much. Oke, incomers ya, subscribe link YouTube kita ada di sini, dan jangan lupa dan follow Instagramnya kita juga. Salam cuan dari kami.